Perkenalkan, nama saya Ismail Sofian dari kelas MA 22C10. Perkenalkan, nama saya Ismail Sofian dari kelas MA 22C10. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori organisasi, di mana judulnya itu ialah perubahan organisasi. Perubahan sebuah organisasi. Perubahan organisasi ialah proses di mana suatu organisasi menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam teori organisasi, perubahan ini dianggap penting untuk melakukan atau kelangsungan hidup organisasi, terutama dalam menghadapi tantangan zaman, teknologi, pasar, dan budaya kerja. Nah, di sini manajemen perubahan ini bukan soal mengganti, menurut saya ya, bukan soal mengganti aturan main atau teknologi yang baru, tapi bagaimana juga caranya kita mengajak semua orang melewati proses itu tanpa ada yang terlempar ke jurang. Di sini contohnya, setiap perusahaan itu seperti kapal yang sedang mengarungi ombak di lautan. Nah, ombaknya itu bisa sebagai tren pasar yang sedang naik turun, atau teknologi semakin canggih, serta pelanggan yang maunya selalu berubah-ubah. Agar kapalnya tidak tenggelam dan malah bisa ngebut dan lebih kencang, kita harus bisa nyetir kapal itu dengan cepat dan tepat. Nah, tapi ini bukan soal ganti setir atau nambah mesin, tapi kita harus rancang perjalanan itu dari awal, eksekusi dengan benar, dan memastikan semua awak kapal siap untuk perubahan itu. Itu contohnya ya. Nah, ketika sebuah perusahaan ingin memasang sistem baru, ini bukan hanya keputusan dibuat asal-asalan. Biasanya ada alasan kuat di baliknya, entah itu biar lebih efisien atau mengalahkan kompetitor juga, atau bahkan memenuhi keinginan pelanggan yang selalu berubah-ubah. Nah, di sini momen ini tentunya akan memicu serangkaian langkah yang harus dipikirkan matang-matang, mulai dari perencanaan, komunikasi yang jelas, sampai dukungan penuh agar semua orang di tim siap dan mengerti apa yang harus dilakukan. Menurut saya, manajemen perusahaan itu seperti main game strategi ya. Pertama, kita harus bisa melihat kondisi sekarang dan mengerti apa yang kurang. Selain itu, membuat rencana perubahan yang detail, termasuk jadwal siapa yang akan bertanggung jawab dan apa yang dibutuhkan. Komunikasi itu sebuah kunci. Kita harus bisa menjelaskan visi kita semua dan pastikan semua tim ini mengerti dan siap untuk ikut, dan kemudian juga ada training dan dukungan agar semua orang memiliki skill yang dibutuhkan. Nah, di sini yang terakhir menurut saya ya, kita harus pantau progres agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jadi intinya manajemen perubahan itu bukan soal bisnis ya, tapi juga soal manusia di dalam organisasi itu sendiri. Ya, komunikasi lah terpentingnya. Jadi teori manajemen perubahan ini tuh penting banget ya. Soalnya mereka itu seperti kompas yang nunjukin arah di tengah kekacauan transformasi bisnis. Jadi intinya manajemen perubahan itu tuh tentang bagaimana caranya sebuah organisasi bisa mengadaptasi diri dengan hal baru tanpa kehilangan jati dirinya. Karena banyak cara pandang atau teori-teori yang bisa dipakai buat bantu dalam proses ini. Contohnya saya ngambil kayak teori Kurt Lewin yang simpel dengan tahapan ada unfresh, change, sama refresh. Nah, dan yang artinya itu melelehkan kebiasaan lama, kemudian mengubahnya, terus membekukannya lagi menjadi kebiasaan baru. Ini kan simpel ya, simpel banget, tapi kekuatannya ada di
di kejelasan dan efektivitasnya buat segala situasi, mulai dari unpress. Nah, Kurt Lewin ini bilang kalau kita harus mulai dengan ngebuat semuanya siap berubah. Artinya kita bikin orang-orang sadar kenapa cara lama itu udah gak bisa dipakai lagi, dan kenapa perubahan itu penting. Nah, ini fase buat getarkan status U dan bikin semua orang terbuka dengan ide-ide baru. Nah, selanjutnya ada fase Cheng. Nah, di fase ini tuh waktunya aksi, di mana perubahan yang udah kita rencanain mulai diterapkan. Ini seperti kita main game, di mana strategi dan cara main benar-benar diuji. Mungkin kita harus eksperimen kesana kesini, belajar dari kesalahan, dan tetap fleksibel. Dan komunikasi itu penting buat di sini supaya semua tim organisasi ini mengerti apa yang terjadi, pada kenapa dan gimana mereka bisa kontribusi terhadap perusahaannya, terhadap timnya. Nah, di sini yang terakhir ada refresh. Refresh ini fase dibuat bikin semua perubahan yang sudah dilakuin menjadi permanen, seperti nge-save ulang norma nilai dan kebiasaan baru biar semuanya stabil. Ini penting banget ya, karena tanpa fase ini semua kerja keras kita bisa balik lagi ke cara lama, dan itu buang-buang waktu. Dan fase ini seperti kita sudah main game dan nyimpen progresnya supaya kita main lagi, gak mulai dari awal. Nah, jadi seperti itu ya perubahan manajemen dalam organisasi itu menurut saya. Nah, cukup sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.